Saya pernah share tentang recalibrate our Christianity atau redefine our Christianity, mendefinisikan kekristenan. Ini adalah sesuatu yang apa ya? Sebetulnya perlu terus-menerus kita pikirkan seperti apa kekristenan kita. Karena mengapa demikian, saudara? Karena setiap orang ya yang ada di gereja belum tentu orang Kristen. Oh yes, belum tentu. Belum tentu. Jadi kalau ditanya seperti apa maksudnya kekristenan, saudara bertanya sama yang tanda kutip orang Kristen, maksudnya adalah yang orang di gereja. Mungkin saudara akan kaget karena jawabannya berbeda-beda. Kalau ditanya menurut kamu kekristenan itu apa? Menurut kamu apa? Kalau bisa jadi kita tanya 5 orang, jawabannya akan muncul 5 jawaban yang berbeda. Setiap orang akan memiliki pandangan yang diakuinya sendiri, yang dianggap dirinya sendiri benar, bahwa kekristenan itu begini. Mungkin ada yang dengan sederhana bilang, ya pokoknya orang yang ke gereja is Kristen, gitu loh. Tapi ternyata belum tentu, saudara. Orang yang KTP-nya Kristen pasti Kristen, belum tentu juga, belum tentu. Ya, sekali lagi, itu adalah pandangan yang secara umum orang menganggap demikian, tapi bagaimana Tuhan melihatnya itu tidak demikian. Nah, itu yang seharusnya yang benar. Bagaimana Tuhan melihat kekristenan? Dari sudut pandang Dia, bukan dari sudut pandang manusia. Ya, mungkin sudah 2 tahun terakhir ya, kekristenan kita saya selalu ulang-ulang, kekristenan itu sebetulnya adalah menjadi seperti Kristus. Karena sekedar menjadi orang Kristen, maksudnya sekedar pergi ke gereja, belum tentu kita menjadi seperti Kristus, belum tentu. Tapi saya lahir baru. Mungkin ada yang berkata gitu. Yes, kita lahir baru. Sebentar, kita lahir baru. Tapi apakah kita berjalan bersama Kristus? Belum tentu juga. Belum tentu juga, saudara. Belum tentu. Nah, inilah makanya kita harus mendefinisi ulang. Nah, seperti apa sih sebetulnya kekristenan kita? Seperti apa kekristenan kita? Sekali lagi, lahir baru belum tentu kita berjalan dengan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi saya percaya Yesus. Yes, betul. Percaya Yesus. Berarti saya punya Roh Kudus. Yes, betul. Berarti saya punya tiket ke surga. Yes, betul. Tapi apakah Yesus adalah Tuhanmu? Loh, bagaimana? Maksudnya apa? Saya percaya Yesus. Yes, kita percaya Yesus. Percaya Yesus sebagai apa? Saya percaya Yesus, tapi apakah kita benar-benar mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan kita? Lord itu adalah yang memiliki. Saudara tahu istilah landlord pasti ya. Kalau di sini yang agent sering menggunakan istilah itu. Berarti dia memiliki hidup kita. Berarti kita berada di bawahnya dia. Dia memiliki segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Nah, apakah kita sudah sadar hal itu? Kalau belum sampai situ, meskipun kita percaya Dia dan kita percaya, saya percaya Tuhan, kita berdoa, oke, yes. Tapi apakah Yesus sebagai Tuhan kita? Apakah Dia sebagai Tuhan kita? Belum tentu. Apakah kita submit kepada Dia? Belum tentu, saudara. Shocking. Yes. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kita lihat yang pertama. Ini dia. Ini ayat harusnya kita sudah sering dengar. Ya, Great Commission atau amanat agung dalam bahasa Indonesia. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke, kita baca, Saudara. Ya, settingnya ayat ini adalah Yesus berkata kepada muridnya sebelum dia naik ke surga. Jadi ini tanda kutip adalah pesan terakhir sebelum tinggal. Seseorang yang mau pergi jauh, pesan terakhir pasti sangat penting. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu ayat 18. Sampai sini aja sebetulnya ini sudah rada aneh. Saya nggak tahu kalau saudara-saudara membaca sini menemukan sesuatu enggak? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebentar, ini yang ngomong Yesus. Kenapa dia baru ngomong kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi? Bukankah sejak lahir dia sudah Yesus? Alkitab mencatat sejak lahir dia sudah Raja. Tapi kenapa dia baru ngomong kepadaku telah diberikan? Loh, seakan-akan sebelumnya kuasa itu belum diberikan pada dia. Seakan-akan dia belum pegang kuasa itu. Itu nomor satu, udah aneh. Berarti di sini kita tahu bahwa kehidupan Yesus sebelum dia bangkit sama setelah dia bangkit itu tidak sama.
The power of resurrection itu baru bekerja setelah dia mati dan bangkit lagi. Makanya dia ngomongnya setelah bangkit. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lah, oke, Tuhan Yesus, that's good. Lalu apa hubungannya dengan kami? Mungkin para rasul berpikir dalam hatinya seperti itu. Tiba-tiba dilanjutkan ke ayat 19. Yesus berkata demikian. Karena itu, kalimat ini, kata karena itu mengindikasikan bahwa ini ada hubungannya sama yang di atas. Betul kan, saudara? Bahasa Indonesia. Very simple. Karena itu, oleh sebab itu, karena kuasanya telah diberikan kepadaku, sekarang, maksudnya begitu, karena itu pergilah. Ini tidak pernah akan ada jika 18-nya tidak ada. Oke, nangkap ya maksudnya ya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini pesan Tuhan Yesus yang terakhir. Disciples nation, jadikan semua bangsa muridku. That's number one, bukan muridmu. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, sayangnya bahkan sampai titik ini kita seringkali tanda kutip rada tidak akurat mengartikan ini. Ternyata tugasnya adalah memuridkan, bukan cuma mengconvert. Make disciples, bukan make converts. Tahu bedanya? Tahu bedanya nggak, saudara? Seseorang menerima Yesus, kita injili. Seorang menerima Yesus, diinjili lahir baru. Itu berarti dia terconvert dari unbeliever menjadi believer. Tapi dia belum menjadi disciples, belum. Berarti pada saat seseorang mendengarkan Injil dan lahir baru, yes, itu belum selesai prosesnya. Karena dia harus dijadikan murid. Nangkap ya saudara? This is very basic, tapi kita sering lupa. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajari mereka, ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu tidak mungkin bisa kita lakukan jika kita tidak tahu apa yang diperintahkan kepada kita. Betul kan? Kalau Yesus bilang begini, berarti dia menganggap kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dia menganggap kita tahu apa yang dia telah perintahkan kepada kita, sehingga kita harus ngajarin orang lain. Begitu kan, saudara? Betul kan? Nah, makanya sekarang ini kita lihat ini kalimat ini, kita lihat dari dua sisi sekarang. Dari dua sisi. Satu, kita yang disuruh, Yesus ngomong sama kita. That's number one. Tapi sebenarnya sebelum sampai situ kita harus lihat begini, saudara. Kita harus pernah mengalami diajarin dulu. Baru kita bisa menangkap sesuatu dan mengajarkan kepada orang lain. Benar kan? Setiap kita sekarang yang duduk di ruangan ini, saya anggap kita semua orang Kristen lahir baru. Apakah kita sudah mengikut Yesus itu? Saya tentunya tidak tahu. Ya, beberapa saya tahu lah. Tapi mungkin tidak 100% saya tahu. Nah, kita berarti pernah mengalami kita bersinggungan dengan Injil yang menyebabkan kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Gitu. Tapi apakah kita pernah diajari tentang Yesus sehingga kita mengenal Yesus, bukan cuma mengenal tentang Yesus. Mengenal tentang Yesus belum tentu mengenal Yesus. Seperti itu. Seperti apa kekristenan kita? Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. This is very important. Ini penting sekali. Karena ini kalimat terakhir Yesus sebelum ditinggal. Dan ini pada saat kita jadi orang Kristen yang sesungguhnya, ini melekat kepada kita. Tidak satupun kita, seperti apapun kondisi kita, yang lepas dari tugas ini. Yang tanda kutip bisa menghindar dari ini. Ternyata tidak ada.
Gitu. Sehingga yang namanya evangelism itu harus disertai dengan discipleship. Makanya kita bikin kan program-program, saudara tentunya tahu ya kalau yang sudah berada di sini at least 2 tahun. Kita ada SOM 1, 2, 3, 4, nanti ada 5 dan 6. Lalu kita ada training ini, lalu kita ada seminar dan seterusnya, lalu kita ada camp dan seterusnya. Banyak program yang kita buat. Itu adalah bagian dari bagaimana kita di-equip menjadi disciples. Harus sampai tahap itu. Harus sampai tahap itu. Ya. Tugas saya adalah saya membantu seorang convert menjadi disciples. Seorang yang sudah menerima Yesus menjadi murid Yesus. Dengan cara apa? Dimuridkan. Seperti itu. Tapi ternyata itu bukan cuma tugas saya, tapi tugas kita semua. Oke. Nah, sekali lagi saudara. Pada saat ini diberikan, iblis tahu. Yes, dia tahu. Sehingga dia akan pakai 1001 macam cara untuk mencegah supaya ini tidak terjadi. Supaya ini tidak terjadi. Now, saya akan bawa satu hal begini, saudara. Ada mentalitas yang keliru sebetulnya sebagai orang Kristen. Mentalitas yang keliru itu begini. Yang penting kan saya pergi ke gereja. Saya kan orang Kristen, yang penting saya ke gereja. Tidak pernah itu ada di Alkitab. Bahkan Yesus tidak pernah bilang, jadi kamu orang Kristen ya nanti. Nggak pernah ada kan. Dia cuma bilang, ikut aku. Engkau percaya aku. Seperti itu kan. Betul. Yang penting kan saya ke gereja. Nggak usah ngapa-ngapain lah, yang penting saya nonton aja. Ternyata itu tidak ada di Alkitab. Tidak ada. Jadi pendapat itu meskipun itu umum, itu tidak akurat. Loh, bukannya nggak apa-apa. No, it's not okay. It's not okay, saudara. Saya bukan berkata itu salah. Bukan. Tapi belum selesai prosesnya. Ya, bukan salah, tidak. Belum selesai. Maksudnya masih ada lanjutannya. Masih ada. Ya. Tujuannya Yesus mati itu bukan supaya kita menjadi orang yang pergi ke gereja, supaya kita menjadi church goer. Bukan itu. Dia bukan mati supaya membuat kita bisa pergi ke gereja. Bukan itu. Ternyata bukan itu. Dia mati, menderita dulu sebelum mati. Tujuannya sekali lagi bukan hanya membuat nih kamu dapat tiket ke surga. Juga bukan itu. Itu salah satu doang. Dia mati begitu rupa, tujuannya adalah supaya kita menjadi seperti dia. Sehingga apapun kondisinya, kalau kita belum sampai situ, bukan salah, tapi belum selesai. Masih ada lanjutannya. Nah, maksudnya saudara, bukan salah, hanya belum selesai. Sekali lagi, beberapa pendapat yang beredar di luar sana itu belum tentu benar. Sekali lagi belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Nah, this is just opening, pembukaan. Now I'm gonna start preaching. Oke. Seperti apa kan? Seperti apa kekristenan kita? Nah, halaman berikutnya, please. Nah, kadang-kadang Kristen, wait sebentar. Kadang-kadang, sometimes toh, betul toh. Kata kadang-kadang ya, ini bisa secara konteks bisa dipakai untuk sesuatu yang positif, bisa dipakai untuk sesuatu yang negatif. Kadang-kadang. Artinya kadang-kadang itu berarti apa? Tidak selalu. Benar kan? Makanya disebut kadang-kadang. Sometimes, not always. Kadang-kadang dia bisa marah. Oh, berarti biasanya dia tidak marah. Masih oke, masih bagus. Ya kan? Kadang-kadang dia datang. Oh, biasanya berarti dia tidak datang. Kadang-kadang dia ke gereja. Oh, berarti lebih sering tidak ke gereja. Nangkep maksudnya saudara? Ya kan? Bisa sebagai sesuatu yang positif, bisa sebagai sesuatu yang negatif.
Kalau Tuhan tanya, apakah engkau mengenal aku? Apakah engkau telah mentaati perintahku? Kadang-kadang Tuhan, kalau kita ngomong begitu, berarti lebih sering kita tidak melakukannya dibanding kita melakukannya. Nah sekarang ini nggak pernah dengar kita itu kadang-kadang Kristen. But this is true. Ternyata ada. Nah sekarang kita tanya diri kita, apakah kita orang Kristen? Apakah kadang-kadang Kristen? Ingat, kekristenan adalah seperti Kristus. Yes Lord, kadang-kadang saya bisa, tapi nggak selalu. Ada kalanya saya tidak mirip dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mirip seperti Tuhan Yesus? Cuman satu caranya. Cuman satu. Dengan firman Tuhan. Karena sisanya yang diberikan kepada kita cuman itu. Plus Holy Spirit diberikan kepada kita. Betul loh. Tapi kalau kita tidak pernah membuka Alkitab kita, bagaimana kita bisa menjadi semakin serupa? Saya sering berdoa Tuhan. That's good. Tapi apakah kita mengerti firman Tuhan? Apakah kita membuka Alkitab kita? Nggak maksudnya saudara. Kadang-kadang Kristen sih Tuhan. Coba kalau saudara ngomong, kadang-kadang Kristen, saya yakin rasanya aneh di dalam hatimu. Kadang-kadang Kristen, karena kita tahu ini nggak ada ini kalimat ini. Tapi pada kenyataannya itu ada. Pada kenyataannya itu ada. Ya. Yes, ada. Bagaimana Tuhan melihat kadang-kadang ini loh, yang kadang-kadang Kristen, kadang-kadang mirip dia. Kita bisa berargumen di hadapan Tuhan, ya oke lah Tuhan, sekali-sekali, nggak setiap kali sih Tuhan. Bukankah itu masih bagus Tuhan? Bener kan? Kalau buat manusia, ya daripada tidak sama sekali, sekali-sekali masih mending lah. Itu buat manusia. Tapi seringkali kita lupa, apa yang terjadi pada saat kita sedang kadang-kadang. Begini. Kita tahu kita harusnya taat kepada Dia. Kita harusnya mentaati firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Sekali-kali off. Lupa. Sekali-kali kita mengikuti dunia. Sekali-sekali bukannya nggak apa-apa. Kan nggak setiap kali. Oke, dunia akan bilang oke. Tapi tahukah engkau apa yang bisa terjadi di saat sekali-sekali doang kita sedang di luar kehendaknya? Apa yang bisa terjadi di situ? Saudara ingat cerita Daud? Kalau kita lihat Daud, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan bilang, dia adalah orang yang berkenan di hatimu, di hatiku, a man after God's own heart. Dan kalau ditanya apa kejatuhan Daud, ya semua orang langsung bisa menyebut kejatuhan Daud itu apa. Daud tuh jatuhnya banyak sekali, tapi satu yang tanda kutip paling terkenal. Ya, saya rasa semua tahu, bahkan mungkin anak-anak Sunday School tahu. Daud jatuh ke dalam perzinahan. Ya, saudara tahu ceritanya dengan Batsheba, sehingga dia merencanakan pembunuhan berencana. Ya, suaminya Batsheba dikirim ke medan perang, mati. Dan saudara ingat masih ceritanya bagaimana dia bisa jatuh dengan Batsheba? Gara-gara dia jalan-jalan di atas atap rumah. Dan kalau saudara lihat di Alkitab, kapan dia berjalan? Pada saat raja-raja biasanya pergi berperang, dia nggak ikut perang, dia nyantai di rumah. Bukan cuma nyantai, tapi dia jalan-jalan, mungkin jalan-jalan sore gitu di atas rumahnya tinggi. Dan tanpa sengaja dia melihat sesuatu yang tidak harusnya dia lihat. Pertanyaannya gini, apakah Daud selalu jalan-jalan di atas? Kadang-kadang doang, tapi dia tidak menyangka mungkin itu cuma sekali-kali yang kadang-kadang itu, tapi di titik itu terjadi sesuatu yang mengubahkan banyak hal. Cuma sekali-sekali doang. Hati-hati saudara. Yang satu itu cukup untuk menghancurkan destinimu. Cukup. Ingat, ada yang nggak kelihatan yang mengawasi kita. Cerita di Taman Eden, Adam dan Hawa. Ingat saudara, Tuhan Yesus berpesan kan sama Adam, semua buah di
taman ini boleh kamu makan, kecuali yang satu itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Begitu kan? The day you eat that fruit, you shall surely die. Nah, kita tahu ceritanya terjadi percakapan antara Hawa dan ular, iblis yang meminjam tubuh ular. Apa? Iblis ngomong apa? Sekali-kali engkau tidak mati. Sekali-kali gak apa-apa. Dimakan. Yang kadang-kadang itu bisa bahaya. Kenapa demikian, saudara? Karena kita punya yang namanya daging, flesh, kedagingan kita. Pada saat kita melanggar satu kali, itu cuma masalah waktu. Kita akan melakukan yang kedua kali, akan melakukan yang ketiga kali, akan melakukan yang keempat kali. Karena kedagingan kita akan menuntut do it again. Alkitab berkata apa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh itu penurut maksudnya apa? Roh kita setuju dengan firman Tuhan, tapi daging kita lemah. Daging kita maunya yang enak, maunya mengikuti dunia. Roh kita kuat, tapi tidak dengan daging kita. Dan pada saat kita dikadang-kadang itu yang sekali-sekali, itu kita beroperasi, definitely tidak di dalam roh, tapi di dalam kedagingan kita. Sehingga titik itu sebetulnya kita lagi kadang-kadang jadi orang Kristen. No, we are not Christian. Bukan, kita bukan orang Kristen saat itu. Cuma kita tidak sadar. Tahukah saudara, pada saat kita bohonglah satu kali. Pernah ngalamin gak? Mengapa terulang lagi? Yang kedua, mengapa terulang lagi yang ketiga? Dan untuk menutupi kebohongan yang pertama, kita harus membuat kebohongan kedua untuk menutupi kebohongan yang pertama. Betul kan? Dan untuk menutupi yang kedua, harus bikin yang ketiga. Berarti apa? Berarti gak akan pernah selesai. So be careful with the kadang-kadang ini. Hati-hati sekali. Ini menjebak. Sungguh amat sangat berbahaya. Sekali lagi, iblis tahu. Musuh tahu. Nah, jadi begini saudara. Jadi begini. Ada 3 jenis sebetulnya, 3 jenis tipe manusia. Yang pertama adalah natural man. Natural man, manusia natural. Yang dimaksud natural man itu adalah orang yang belum lahir baru atau unbelievers. Ya. Itu pertama. Yang kedua, jenis kedua adalah spiritual man. Spiritual man itu adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, believers atau lahir baru. Jelas sekali bedanya, yang satu belum percaya, satu sudah percaya. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga ini disebut carnal man. Carnal, kata carnal, apa bahasa Indonesia saya agak susah diterjemahkan. Ya, natural man. Spiritual man, natural man adalah yang belum mengenal Tuhan, unbelievers, belum lahir baru. Spiritual man sudah lahir baru, mengenal Tuhan. Dan carnal itu, kata carnal itu kalau bisa diartikan secara mudah adalah segala sesuatu yang berasal dari kedagingan, senses. Berdasarkan apa yang kita lihat, kita dengar, mostly what you see, hear, taste, smell, and feel. 5 indera kita. Nah, what is this? Apakah ini carnal man? Carnal man tuh begini. Carnal man tuh sebetulnya spiritual man. Di dalamnya dia percaya Tuhan, hanya dia bisa bertindak seakan-akan seperti orang belum percaya. Nah, itu carnal. Jadi kayak gabungan antara yang pertama yang kedua. Tapi yang menyedihkan, justru yang kategori ketiga ini banyak sekali, saudara. Mungkin lebih banyak daripada yang pertama dan kedua. Makanya sekali lagi, pertanyaan seperti apa kekristenan kita, ini harus kita pikirkan, saudara. Kita bisa mengaku saya lahir baru. Tapi apakah saat tertentu saya seringkali karnal, mengikuti pola yang di luar Kristus, di luar kekristenan, berarti itu karnal. Itu. Karnal, sedang tidak jadi Kristen.
Kebayang nggak? Gini saudara. Kita lahir baru, kita percaya Yesus kan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru. Oke, diberikan Roh Kudus di dalam hati kita loh, di dalam. Ya, semua tahu dong ya. Berarti pada saat kita sedang tidak jadi Kristen karena pertanyaannya, Roh Kudusnya kemana? Roh Kudusnya tetap di situ, tetap di dalam. Loh kok bisa? Bisa. Ibaratnya begini, oke saya tahu, saya sadar saya ada Roh Kudusnya, tapi sebentar. Saya mau ke situ, saya tahu itu tidak boleh. Saya ke situ, saya bilang sama Roh Kudus seakan-akan, Roh Kudus, kamu diem aja dulu ya. Aku mau melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Aku tahu ini nggak boleh, but I like it. Jadi Roh Kudus, jangan ngomong apa-apa dulu. Bayangkan saudara. Bisa gitu? Oh bisa. Bisa banget saudara. Sekali-kali. Balik lagi kan? Balik lagi. Oh. Tapi jangan salah. Jiwa kita itu kuat sekali. Maka tidak heran akan ada dorongan untuk do it again. Do it again. Do it again. Do it again. Nah, kita bukan, saya tidak berkata melakukan hal-hal yang parah, jahat banget. No, yang kecil saja. Segala sesuatu akan dimulai dari yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Yes, dari yang kecil-kecil. Bukan yang parah banget. Tidak, yang kecil dulu. Ingat ya saudara, kejatuhan tidak terjadi satu malam. Tidak, selalu harus berakar dulu. Sehingga sekian lama kemudian akarnya sudah sangat jauh ke dalam. Akar itu kan nggak kelihatan tuh di bawah tanah. Sehingga sekian lama kemudian akar tadi mensponsori pohon. Sehingga pohon bisa menghasilkan buah. Yang kelihatan adalah buahnya, buah kejatuhan. Tapi itu tidak akan terjadi kalau akarnya tidak mulai. The problem is kita tidak sadar pada saat kita sekali-kali aja itu ternyata sedang berakar ke bawah. Alkitab berkata Roma 8 ayat 6 sampai 8 please. Do we have it up here? Romans 8 6 to 8. Bisa tolong multimedia Roma 8 ayat 6 sampai. Bagaimana pada saat kita memiliki karnal menjadi carnal man, karnal orang yang karnal. Ya, Roma 8 ayat 6 sampai 8 saya bacakan saudara. Karena keinginan, nah itu dia, oke. Karena keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bayangkan ini saudara. Lanjutnya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Satu lagi, boleh? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Tidak mungkin. Very strong statement. Tidak mungkin. Tidak bisa. Mau gimana pun juga nggak bisa. Keinginan daging adalah maut. Maut. Dan bertentangan. Gitu loh. Di dalam roh kita tahu. Tapi tidak kuasa menahan diri. Very dangerous. Seperti apa kekristenan kita? Apakah kita dewasa? Apakah kita masih anak-anak? Sekali lagi bang, saudara, secara natural seseorang lahir itu pasti tambah besar. Saudara yang mungkin punya anak kecil, saudara masih punya anak kecil, saudara tahu. Saudara punya anak lahir bayi, diberi makan, diberi supply nutrisi sehingga anak itu bertumbuh menjadi besar. Tapi saudara yang saudara lihat yang bertumbuh itu saudara lihat di depan mata saudara adalah fisiknya. Pertanyaannya, jiwanya bertumbuhnya seperti apa? Saudara kan belum langsung lihat tuh. Fisiknya bertumbuh, memang anak itu tambah besar, tambah tinggi. Tadinya nggak bisa jalan, bisa berdiri, bisa jalan, bisa merangkak dan seterusnya. Jiwanya tumbuh apa nggak? Belum tentu. Pertanyaan lain, rohnya bagaimana? Tumbuh nggak? Belum tentu, saudara. Sekarang kita lihat, kita berapa lama jadi orang Kristen? Bertumbuh nggak? Saya kasih ilustrasi begini, saudara. Kalau saudara punya anak kecil, ya anak kecil baru lahir, 1 bulan, 2 bulan, ya belum bisa apa-apa, ngomong juga belum bisa, cuma nangis bisanya. Apapun yang diinginkan si anak itu dia hanya menangis. Orang tuanya harus menerjemahkan arti tangisan tersebut. Oke, that's normal.
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tambah gede 4. 1 tahun tambah besar. Oh, oke, udah bisa berdiri, udah bisa jalan. Belum ngomong, masih nggak apa-apa. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun anak itu belum ngomong. Saya tanya, apakah saudara masih menganggap itu normal? Tidak. Mengapa? Karena kita tahu harusnya nggak gini. Bener dong? Tapi mengapa sudah 4 tahun yang dia harusnya sudah bisa ngomong misalkan, kok belum bisa ngomong apa-apa? Lalu saudara tahu, something is wrong. Ada yang nggak benar, tidak normal. And then you will seek help. Saudara akan mencari bantuan. Kenapa anakku belum bisa ngomong? Teman-temannya udah bisa ngomong, teman-temannya udah bisa lari, udah bisa manjat pohon. Anakku belum bisa ngapa-ngapain. Something is wrong sebagai orang tua. Kau lahir baru, engkau menjadi anak. Alkitab mengatakan barang siapa percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12. Oke, berarti kalau engkau anak, God the Father adalah Bapamu. Makanya disebut Bapa, betul kan? Orang tua kita. Bukankah dia lebih lagi memperhatikan kita? Anakku udah berapa lama jadi orang Kristen? Udah bisa apa? Setahun, 2 tahun, oke, mungkin belum bisa apa-apa. 20 tahun, sudah seberapa anakku pertumbuhannya? Kita bicara pertumbuhan rohani, because God is spirit, maka yang dilihat adalah spiritnya. Pada saat 20 tahun belum bisa apa-apa. Mungkin Bapa di surga juga berpikir, there is something wrong, karena harusnya tidak seperti ini. Mari kita bertanya setiap kita, sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Tahun, 2 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Gitu. Mungkin ada yang tidak akurat. Sekali lagi, this is not a condemnation. Tidak. Tapi ini lebih seperti refleksi. Sudah bisa apa? Makanya tadi saya bilang, ya, mentalitas yang keliru adalah, penting saya kan jadi orang Kristen ke gereja. Saya nggak pernah bolong ke gereja. Sudah seberapa banyak yang engkau tahu? Sudah bisa apa? Seperti itu. Seorang anak yang masih kecil ya disuapin terus. Tapi pada saat dia sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun masih disuapin, udah gak lucu lagi saudara. Udah gak lucu. Ya. Kekristenan kita bisa seperti anak-anak terus, meskipun kita udah 40 tahun jadi orang Kristen. Mari kita buka 1 Corinthians 3. 1 Korintus 3 ayat 1-3 please. 1 Korintus 3 ayat 1-3. Rasul Paulus pada saat memuridkan jemaat di Korintus, kita tahu buku kitab Korintus itu luar biasa. Karena di dalam kitab Korintus dia menjabarkan tentang karunia roh. Tapi mengejutkannya, dia menganggap jemaat Korintus itu jemaat yang karnal, tidak dewasa. 1 Korintus 3 ayat 1, coba kita lihat. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Paulus. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Sebentar, ini dia berkata kepada orang percaya, bukan unbeliever, bukan. Dia berkata kepada spiritual persons. Yang ternyata akhirnya kita tahu mereka adalah karnal. Tidak dapat berkata seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Wait, berarti ada yang namanya kedewasaan di dalam Kristus. Bisa diukur? Yes, bisa diukur. Lanjut selanjutnya please, ayat 2. Yes, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Berarti ada 2 jenis makanan ya, susu dan makanan keras. Susu itu untuk anak kecil, makanan keras untuk yang dewasa. Tentunya kita tahu, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Berarti sampai titik ini ditulis, menurut Paulus, ini orang-orang Korintus belum mengerti juga. Ayat 3 please. Karena kamu masih manusia duniawi. Kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, ini salah satu tandanya manusia duniawi. Jika ada iri hati, jika ada perselisihan, ini kan dikasih tahu. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi meskipun mereka lahir baru?
Rasul Paulus. Ada satu lagi yang lebih mengejutkan. Kalau kita buka Ibrani 5 ayat 12. Boleh please. Ibrani 5 ayat 12. I have to open this. Ibrani 5 ayat 12. Mungkin ini mengejutkan. Ibrani 5 ayat 12. Now. Oke, lihat. Are you ready? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Maksudnya apa? Udah berapa lama kita jadi orang Kristen? Oke. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah seharusnya. Berarti normalnya, katakanlah udah jadi orang Kristen sekian puluh tahun, harusnya kamu udah pengajar. Tuh. Tapi kamu masih perlu diajari. Harusnya kamu udah ngajarin, tapi kamu masih harus diajari. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ingat tadi, Great Commission, amanat agung, Disciples Nation, ya kan? Ajarkan mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Jadikan semua bangsa muridku. Ada kata murid, berarti di situ harus ada kata pengajarnya, harus ada gurunya. Ditinjau dari sudut waktu, harusnya yang jadi pengajar siapa? Kita. Harusnya kita. Tapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, di mana posisi kita sekarang? Gitu. Sekali lagi bahwa meredefinisi kekristenan kita, ya mungkin ada yang tidak akurat, mungkin tidak salah, cuma belum selesai. Tadi saya bilang belum tentu salah, tapi mungkin prosesnya belum selesai. Kita udah keburu berhenti karena kita nggak tahu. Oh, sebenarnya nggak berhenti di sini. That's okay. Maksudnya that's okay bukan kondisinya oke, bukan that's okay kalau memang kita nggak tahu. Makanya kita belajar something hari ini kita tahu. Dan pada saat kita tahu, mari berikan diri kita di-equip, diperlengkapi, supaya kita berada di posisi, sekarang saya dewasa. Sekarang saya siap menerima makanan keras. Gitu. Itu hasil equipping. Pada saat kita telah tahu. Ya, no condemnation, sama sekali tidak ada condemnation. Firman Tuhan membangun. Kita tahu semua saudara, ya. Ini hari akhir, saudara. Hari akhir. Yesus bentar lagi mau datang. Ya, saya tidak khotbah tentang end times, ya, akhir zaman. One day akan. Tapi sekali lagi, bahwa segala sesuatu berjalan sangat cepat. Pola pikir kita harus berubah. Cara kita bergereja pun harus berubah. Nah, boleh digambarkan. Saya tadi bawa gambar garis start. Ilustrasinya adalah, saudara bayangkan saudara berada di garis start sebuah maraton, bukan sprint. Maraton itu 42 kilo. Saudara harus lari 42 km. Nih, perhatikan. Banyak loh orang ya. Start adalah pada saat saudara memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu start line. Banyak sekali, semangat semuanya. Lihat mukanya, semangat, ketawa, senyum. Baru mau mulai, baru start. Tapi jangan lupa itu baru start, bukan finish. Lahir baru itu start. Perjalanan kita mulai dengan Yesus itu pada saat kita percaya, bukan finish, belum. Kalau kita nggak tahu, kita begitu start kita diem, kita nggak memulai lomba. Kita harus mulai something. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi di garis finish? Boleh lihat gambarnya di finish. Ini start ya. Finishnya kayak apa? Ini finish. Biasanya begini, saudara. Kalau kita lihat jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang tadi. Karena masuknya dia, kalau ini lomba, masuknya nggak bareng-bareng tuh. Satu-satu. Dan belum tentu semua masuk. Ada yang tercecer di jalan. Karena apa? Kelelahan, kecapean. Bukan cuma kelelahan atau kecapean, belok. Kayaknya lagi lari, itu kayaknya asik sesuatu di situ. Mampir bukan mampir keasikan nggak balik. Jadi di garis start selalu full banyak orang, tapi garis finish selalu lebih sedikit. Dan
Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan kita itu seperti lomba, saudara, seperti race. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1, please. Kita baca di Alkitab ya. Alkitab mengajarkan bahwa kita tuh seperti berlomba di dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Karena kita berlomba nggak bisa bawa beban. Kita lari nggak bisa bawa beban, nggak bisa, saudara. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diusulkan, tidak diwajibkan bagi kita. Begitu kita masuk ke dalam kumpulan orang percaya, kita itu sebetulnya sedang berlomba, hanya mungkin kita nggak sadar. Dan banyak distraction di kiri kanan, hal-hal yang menarik yang mendistract, yang membuat kita mampir. Pada saat mampir kita lupa kembali ke perlombaan. Kita lupa kembali untuk apa kita dijadikan, untuk apa kita diciptakan. Tugas apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Now, saya akan tutup dengan ini, saudara. Worship team boleh kembali. Saya akan tutup dengan ini. Tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa ada yang tidak terlihat yang mengawasi kita. Ada musuh yang disponsori oleh gelap, devils and demons. Nah, ada satu hal saya dapat ini di internet. Ada sesuatu yang menarik. Ada seorang pastor di Amerika, ya. Sekarang eranya AI, betul ya? AI. Semua orang menggunakan AI, mostly. Dan yang paling populer tentunya adalah ChatGPT. Ya, seakan-akan kita bisa bertanya apapun juga dengan ChatGPT. Mungkin nggak semua orang pernah menggunakan ChatGPT. Ya, atau hanya beberapa menggunakannya sebagai untuk bertanya pertanyaan atau cuma suruh nulis email, which is okay. Tapi ternyata ada yang menarik begini. Seorang pastor, saya nggak tahu namanya siapa. Dia bertanya sama ChatGPT begini. Ini aneh dia tanya gini. Jika engkau adalah iblis, apa yang akan kau lakukan? Jawabannya ini. Shocking. Tapi di bahasa Inggris ya. Dia bertanya begini, if you were the devil, what would you do? Apa yang kau lakukan? Ini mesin yang ditanya. Kira-kira kamu akan ngapain aja jika kamu itu iblis? Jawabannya begini, I would not waste my time to get you to worship me. Saya tidak akan berlelah-lelah untuk memaksa kamu menyembahku. I just convince you not to worship God. Yang penting selama kamu tidak menyembah Tuhan, kamu nggak perlu menyembah aku ibaratnya. Dia nggak perlu memaksa kita ikut dia. Selama kita tidak menyembah Tuhan, itu ternyata sama parahnya. Ini mesin yang jawab loh. I would tell you the truth is relative. My truth, your truth, until nobody knows which way is up. Dia akan membuat kita berpikir yang namanya kebenaran itu relatif. Tergantung sudut pandang saya, tergantung sudut pandang kamu. Benar menurut saya, benar menurut kamu. Relatif. Bukankah itu yang terjadi? Padahal yang namanya benar adalah apa yang tertulis di Alkitab. The truth. I would whisper, as long as you are happy, it is right. Populer sekali. Yang penting kamu happy. Cukup. Bukankah dunia mengejar ini? Kamu happy aja pokoknya. Dan menyalahartikan happy dengan joy. Nggak sama. Happiness itu berdasarkan outside condition. Kalau joy itu dari internal. Because of the Holy Spirit. I would keep you busy. Aku akan membuatmu sibuk. Sangat sibuk. Sehingga tidak sempat berdoa. Tidak sempat pergi ke gereja karena kamu sibuk. Aku akan membuatmu sibuk untuk bertanya eternal questions, hal-hal eternal. Ini menarik. I would fill hands with phones, so you would never have time to fold them in prayer. Nggak sempat begini, karena begini terus. Komputer lo yang jawab.
I would break families, aku akan memecah keluarga. Get fathers absent, membuat para ayah itu tidak berfungsi, ya, membuat pernikahan menjadi pahit dan anak-anak kebingungan. Jika aku bisa memecah, meretakkan rumah tangga, aku bisa menghancurkan masa depan. Aku akan memecah gereja-gereja dengan argumen-argumen yang tidak penting, ya, comparison offenses, ya, ketersinggungan dan celebrity culture, saudara. Kultur yang umum di kalangan para selebriti supaya diikuti. If I can get Christians fighting each other, they will never fight me. Pinter toh? Lanjutnya, I would desensitize you. Aku akan membuat engkau menjadi tidak sensitif, tumpul. Indera rohani kita dibikin tumpul. I would glamorize sin in movies, ya, film-film. Normalize it in music. Laugh at it in comedy and celebrate it in culture. Segala sesuatu yang di film, musik, bahkan lawakan-lawakan yang dianggap lelucon itu, ya, until what once shocked you now entertains you. Ngeri. Yang seharusnya mengejutkan kita berubah menjadi hiburan buat kita. Bukankah ini yang sedang terjadi akhir zaman, saudara? I would attack your identity, menyerang identitasmu, mempertanyakan, sehingga engkau mempertanyakan siapakah engkau di dalam Tuhan, ya. Where you belong, milik siapakah dirimu, and whether you matter, apakah engkau ini penting apa tidak. I would whisper shame so loud you can't hear God's voice of love. Yang terakhir ini mengejutkan. And through it all, I would not even try to prove I exist. Aku tidak akan berusaha meyakinkan orang bahwa aku ini ada. Kenapa? My greatest trick is to convince you I'm not real. Jadi dia berusaha supaya orang itu menganggap dia tidak ada. Because if you don't believe I'm real, you will never resist. Kalau kita menganggap iblis itu tidak ada, maka kita tidak akan melawan apa yang dilakukannya. Komputer yang jawab. Ini yang sedang terjadi, saudara. Seperti apa kekristenan kita? Apakah kita dewasa? Apakah kita mengenal Tuhan? Apakah kita tahu siapakah kita di dalam Tuhan? That's revelation. Apakah kita tahu siapakah Dia di dalam kita tahu? Di dalam kita, apakah kita tahu apa yang kita bisa lakukan karena kita diberi Roh Kudusnya, diberi kuasanya? Let us pray.